Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Otak YouTube channel. Sama gue Malvin, dan hari ini guys kita akan bikin video gaming test lagi buat smartphone terbaru dari Realme, yaitu ini dia Realme Narzo. Jadi guys, smartphone ini bisa dibilang senjata barunya Realme lagi di segmen 2 jutaan, dan menurut gue smartphone ini punya kapabilitas yang oke banget, terutama di sektor gaming karena chipsetnya yang merupakan chipset gaming. Nah, kita akan tes total 6 game, rekomendasi dari kalian semua juga dari video kita yang sebelumnya. Dan satu lagi guys, kita nggak pakai software gaming benchmark di video ini, tapi kita rekamnya dengan mode 60 fps 1080p, jadi jangan lupa juga buat kalian hidupin resolusinya tadi HD 60 fps biar kalian bisa ngeliat smoothness dari gaming experience-nya. So, guys, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, Realme Narzo edisi Indonesia ini hadir dengan spesifikasi sebagai berikut guys. Chipsetnya MediaTek Helio G90T yang udah terkenal sukses banget di pasaran. Kemudian RAM-nya 4GB dan storage-nya 128GB yang bisa di-expand dengan triple slot. Layar berukuran 6,5 inci Full HD Plus dengan 90Hz Ultra Smooth IPS panel. Baterainya 4300 mAh dengan charging capability sampai 30W via USB Type-C, tapi di boxnya sendiri udah include 20W charger. Kemudian ada 4 kamera belakang dengan konfigurasi 8MP ultra wide plus 48MP dengan 2MP black and white sensor plus 2MP makro. Kamera selfie ada satu di bagian depan yaitu 16MP sensor. Nah, di bagian kanan ada side fingerprint sensor, kemudian di bagian bawah ada headphone jack 3,5mm di samping port USB Type-C, dan softwarenya sendiri menggunakan Realme UI berbasis Android 10. Oke, jadi guys, buat Realme Narzo sendiri, kalau kita lihat dari chipsetnya, dia menggunakan MediaTek Helio G90T. Itu merupakan chipset yang rata-rata tuh dipakai sama smartphone di harga 3 jutaan. Dan performance-nya memang teruji udah mumpuni banget, terutama di sektor gamingnya. Kayak G di kode G90 tadi itu memang kode untuk gaming. Jadi guys, dengan prosesor tadi dan harga perkiraan 2 juta buat smartphone ini, menurut gua Realme Narzo akan jadi smartphone yang menarik banget buat kalian lirik di segmen ini. Oh ya guys, kita akan mulai tes dari yang pertama, game yang paling banyak di request dari video kita sebelumnya, yaitu PES atau Pro Evolution Soccer untuk mobile. Nah, game ini guys, settingan grafisnya udah ditentukan secara otomatis, jadi kita langsung aja coba tes gamenya. Dan yes, gue mau ngingetin lagi, jangan lupa hidupin resolusi 60fps ya guys. Nah, kalau kalian udah settingan 60fps, pasti kerasa kalau game ini tuh kayaknya jalannya tuh di sekitar 25-30fps. Selama gue main guys, menurut gue performance-nya cukup stabil, nggak terasa ada frame drop dan lag kayak gitu, terus touch sensitivity-nya juga masih tergolong bagus. Gue juga emang demen guys main FIFA di smartphone, jadi gue cukup enjoy sama gameplaynya, dan gue jadi ngerti kenapa kalian banyak request nyobain Game Pass di smartphone. Oke, itu tadi guys untuk game yang pertama. Sekarang kita lanjut ke game yang kedua, yaitu game racing Need for Speed No Limits. Nah, grafis untuk game ini tuh nggak bisa disetting, jadi kita ngikutin settingan dari gamenya aja langsung ya. Nah, gaming experience-nya dengan Realme Narzo menurut gua tuh kurang lebih udah mirip sama kayak main PS tadi. Grafiknya lumayan intensif, jadi lebih fast pace juga, dan terasa agak membebani processing dari smartphone ini. Nah, untuk frame rate-nya sendiri guys, terasa jalan di 25-30fps saja. Walaupun demikian, typical game-nya memang termasuk cepat, hanya sekitar 1 menitan per race kayak gitu. Jadi gua rasa masih cukup optimal buat di-handle sama Realme Narzo. Nah, selama main sekitar 15 menit guys, baterai juga cuma turun 2% dari 73 menjadi 71%. Oke, lanjut guys ke game berikutnya yang ketiga, yaitu masih di game racing Asphalt 9. Game ini salah satu yang paling banyak di request juga karena seru dan cukup grafik intensif. Dan hasilnya kurang lebih sama dengan game Need for Speed tadi guys. Secara tipikal gamenya juga kurang lebih mirip. Untuk grafisnya nggak bisa diukur juga atau nggak bisa diatur, tapi dari segi gaming experience, menurut gue sangat playable dan stabil. Di pengetesan ini gue nggak ngerasain frame drop, tetapi memang frame rate-nya tuh berada di kisaran 20-30 fps. Buat baterainya sendiri, selama kurang lebih main 10 menit itu turun 3% dari 71 ke 68%. Oke, lanjut ke game keempat, game favorit dari kalian semua, yaitu PUBG Mobile. Pasti langsung pada penasaran ya, settingan grafisnya apa nih guys? Jadi, untuk PUBG, settingan maksimum FPS itu ada di Smooth Ultra, sedangkan settingan resolusi maksimumnya itu ada di HD High. Gue mencoba main satu game dengan ngetesting kedua settingan itu secara bersamaan. Jadi 15 menit pertama gue main dengan settingan Smooth Ultra, dan overall terasa stabil banget, touch delay juga nggak berasa, gyroscope juga pas gue tes itu bekerja dengan sangat lancar tanpa delay.
Kemudian di 15 menit kedua, gue memang tes dengan menggunakan grafik HD High, dan memang terasa frame rate-nya sedikit menurun, tapi dari segi overall gameplaynya masih stabil banget guys, dan nggak ada frame drop. Jadi overall nyaman banget main PUBG di Realme Narzo ini, dan seperti biasa, karena gue jago, gue dapet chicken dinner. Nggak ada bercanda guys, ini emang mungkin gamenya lagi pada banyak botnya ya, makanya gampang gitu dapet chicken. Nah, selama main satu game guys, baterainya turun 8% dari 68 ke 60%. Lanjut ke game kelima, yaitu COD Mobile atau Call of Duty Mobile. Ini juga salah satu game yang paling digandrungi mungkin kalau kalian udah bosan main PUBG kayaknya ya. Nah, untuk settingan, gue langsung aja coba rata kanan dan ternyata bisa guys. Dan pas dicoba, lumayan stabil dan lancar banget di game Deathmatch pertama. Dan karena gue jago, ya gue menang lagi. Dan gue masih penasaran nih guys, akhirnya gue main game yang kedua. Nah, di sini nih. Di game yang kedua, gue notice ada sedikit frame drop di awal-awal game. Itu ada beberapa kali stutter kayak gitu. Kemungkinan sih, karena mungkin baru ngeload mapnya, atau karena dari tadi kita udah siksa main game terus ya dari tadi kan guys. Nah, pas di tengah game sih sampai selesai itu gue ngerasa nggak ada lag-lag lagi, nggak ada frame drop. Jadi ya something to keep in mind aja, kalau smartphone itu kalau kalian hajar terlalu keras buat gaming ya kayak gitu guys, agak-agak ngedrop bakalan. Nah, jadi mending dikasih istirahat bentar, ya boleh lah. Nah, selama main COD Mobile 2 tadi, kurang lebih selama 15 menit baterai berkurang 4% dari 60 ke 56%. Oke, kita lanjut guys ke game yang terakhir, yaitu Mobile Legends, game favorit MOBA-nya orang Indonesia. Nah, untuk settingan game semua udah bisa rata kanan dengan high frame rate atau HFR juga, jadi ya aman lah. Selama permainan juga kerasa stabil banget dan konsisten di 60 FPS guys. Overall experience gamingnya oke, dan dijamin nyaman lah buat kalian yang suka main Mobile Legends di smartphone ini. Buat main satu game, itu dengan setting rata kanan tadi guys, terasa lumayan. Baterainya turun dari 56 ke 51%, jadi 5% per game. Lumayan juga ya buat ukuran game yang cuma sekitar 15-20 menit. Oke, so guys, that's it. Itu tadi untuk gaming test Realme Narzo. Menurut gue sih, so far smartphone ini performance-nya oke banget buat gaming, stabil juga, dan punya paket yang menarik guys di segmen 2 jutaan. Mungkin buat kalian yang suka gaming, punya budget 2 jutaan, dan smartphone-nya udah mulai uzur, udah mulai tua nih, udah mulai nge-lag, boleh pertimbangin lah Realme Narzo menjadi pilihan kalian. Cuma nanti untuk harga resminya gue akan taruh lengkapnya di bawah, beserta mungkin sedikit sharing gue juga reviewnya buat si Realme Narzo ini. So, itu aja guys. Sekarang gimana pendapat kalian tentang Realme Narzo ini? Boleh aja langsung ditulis di kolom comment section di bawah. Dan jangan lupa, kalau kalian suka dengan videonya, klik like, boleh di-share juga, dan subscribe juga ke Best Internet YouTube channel. Nama gue Malvin. Thank you so much guys for watching, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Narzo.